Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di pagi ini Allah mudahkan kita untuk kembali beribadah dengan duduk bermajlis di masjid di rumah Allah dalam majlis thalabul ilm. Ibadah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Nah, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tentang sifat salat Nabi, tentang tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Jadi tidak boleh ngasal, tidak boleh terserah kita, yang penting mah salat, tidak, bukan seperti itu. Harus sesuai salatnya seseorang dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan Rasulullah tadi menegaskan, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nah, alhamdulillah pada pertemuan lalu kita sudah selesai membahas sampai bacaan amin, ya. Sampai bacaan amin. Kita masuk sekarang membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Hukum membaca surat setelah membaca surat Al-Fatihah. Nah, datang dari hadis Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, "Kunna naqra fi adh-dhuhri wal 'ashri khalfa al-imam fi ar-rak'atayn al-ulayayn bi Fatihatil Kitab wa surah wa fil ukhrayayn bi Fatihatil Kitab." Ya. Datang dalam hadis, kami membaca di salat zuhur dan salat asar di belakang imam
Di 2 rakaat pertama surat Al-Fatihah dan surat. Sedangkan di 2 rakaat terakhir hanya surat Al-Fatihah saja. Nah, ini dalil jelas setelah kita membaca surat Al-Fatihah yang kita baca adalah surat. Ya. Nah, kemudian datang dalam hadis lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra' ba'da al-Fatihah suratan ghairaha wa kana yutiluha ahyanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca setelah selesai membaca surat Al-Fatihah itu surat yang lain, dan terkadang Rasulullah memperpanjangnya, dan terkadang Rasulullah pendekkan bacaan surat beliau karena keadaan safar, batuk, sakit, atau mendengar tangisan bayi. Ya. Kalau dalam safar, Rasulullah nggak pernah memperpanjang bacaan. Ya sudahlah, safar itu melelahkan ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qit'atun minal azab. Safar itu bagian dari azab. Ya. Kemudian ketika terbatuk Rasulullah atau sakit Rasulullah, atau ketika mendengar ada suara tangisan bayi, ya, kita baca hadisnya. Nah, kama qala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, jawaza sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fil fajri. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperpendek bacaan di salat subuh. Nah, kalau salat yang paling panjang bacaan suratnya salat apa, Bu Amar? Salat subuh. Ya, salat subuh yang paling panjang bacaannya. Berapa ayat yang dibaca? Bang? 50 sitin ilal mi'ah, 60 sampai 100 ayat. 60 sampai 100 ayat itu yang biasa Rasulullah baca di salat subuh. Nah, kemudian salat kedua terpanjang setelah subuh zuhur, betul. Berapa ayat yang dibaca? Setengah dari subuh, 30 sampai 50 ayat. Ya. Jadi kalau surat As-Sajdah itu 30 ayat, 1,5 lembar, 3 halaman. Berarti kalau 60 ayat 3 lembar tuh. 100 ayat 5 lembar, setengah juz. Rasulullah membaca di sholat subuh itu setengah juz. Biasanya seperti itu. Ya, setengah juz atau 3 lembar. Ya. Nah, ketika di sholat subuh Rasulullah mau memperpanjang bacaan surat beliau. Ya, ternyata Rasulullah membacanya surat pendek. Ditanya, "Ya Rasulullah, lima jawazta?" Ya, oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa kok pendek sekali bacaan suratmu pagi ini?" Qala sami'tu buka as-sabi. Aku mendengar tadi ada tangisan bayi. Ya. Dan aku tidak ingin memberatkan hati ibunya. Masya Allah ya. Jadi inilah fikih seorang imam. Ya, imam dikatakan faqih, dikatakan dia ini alim ketika dia memperhatikan keadaan. Ada di antara makmumnya yang sudah sepuh, ada di antara makmumnya yang sakit, atau ada yang ada hajat, maka dipercepat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyukum amman nasa falyukhaffif." Siapa di antara kalian yang menjadi imam salat, maka peringanlah bacaannya. Ya, peringanlah bacaannya. Nah, fa inna min waraihimu al-kabir
was-saghir wal marid wadal hajah. Karena di belakang kalian itu ada makmum yang kondisinya sakit, udah sepuh, ada hajat, keperluan. Nah, ini bacaan surat yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membaca surat Al-Fatihah. Ya, di sini nggak perlu anda bacakan surat-surat apa saja yang biasa Rasulullah baca gitu ya. Nah, dan yang terbaik adalah menyelesaikan satu surat daripada memotong beberapa ayat dalam satu surat. Yang terbaik adalah menyelesaikan satu surat. Jadi selesai pembahasan surat tersebut, ya. Dan terkadang ketika tidak bisa atau kurang memahami potongan-potongan penggalan ayat dalam surat, itu bisa mengubah makna. Ya. Baik. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan bahwasanya sholat zuhur adalah sholat kedua terpanjang, ya, yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai ada seseorang yang dia ikut takbiratul ihram bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba dia membuang hajat, dia batalkan. Ya, apa hukum seseorang dia menahan buang hajat, buang air kecil, buang air besar, atau buang angin ketika sholat? Apa hukumnya? Ya, apabila sampai tidak menunaikan rukun sholat, gerakan sholat yang itu rukun, tidak dia sujud sempurna, tidak sampai duduk tasyahudnya dengan sempurna. Kalau seandainya rukun sholat tidak dia penuhi, maka sholatnya batal. Ya, hukumnya haram berarti menahan buang hajat. Tapi ketika dia masih bisa untuk menunaikan gerakan sholat dengan sempurna, maka hukumnya adalah makruh. Karena dia tidak akan khusyuk juga dalam hatinya. Ya, tidak akan khusyuk. Ya, fokusnya terpecah. Nah, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza la salata bi hadratil asya wa huwa yudafi'uhul akhbathan." Tidak didahulukan salat apabila makanan sudah terhidang atau dia menahan buang air. Jadi dahulukan buang air dulu. Kalau makanan terhidang gimana? Ya, misalnya dia pulang kerja nih, pas maghrib, dia ke rumah, istri udah masak, udah selesai masak, sudah terhidang, adzan sudah dikumandangkan, qomat dikumandangkan, makanan sudah terhidang, capek, perut kosong, bunyi-bunyi. Nah, yang didahulukan apa? Makan dulu, jangan sholat dulu. Gak apa-apa dia tertinggal sholat jamaah. Seperti itulah hikmah Islam, yang lebih dahulukan adalah khusyuk. Yang lebih didahulukan adalah kekhusyuan. Bagaimana ketika seorang sholat itu dia bisa bermunajat kepada Allah, bisa dia berbisik-bisik, ya, berkeluh kesah, menghayati, memaknai setiap zikir yang dia baca ketika sholat. Nah, walau huwa yudafi'ul akhbathan, dan jangan juga dia sholat dalam keadaan menahan buang air. Dahulukan, nggak apa-apa, dia buang hajat dulu, sekalipun tertinggal sholat. Ya, nah, tetapi yang terbaik adalah kalau memang sudah ada mau buang hajat sebelum adzan, ya diselesaikan semuanya. Ya, nah, sahabat Nabi ini mendapatkan takbiratul ihram bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba beliau ada rasa membuang hajat, beliau batalkan sholatnya, beliau keluar masjid, dan gak ada toilet samping masjid, itu gak ada dulu di zaman Nabi SAW. Harus pergi dulu agak jauh,
Ya, selesai buang hajat, beliau berwudu, kembali lagi ke masjid dan Rasulullah masih di rakaat pertama. Saking apa? Lamanya Rasulullah SAW di rakaat pertama sholat zuhur, atau sholat zuhur itu sholat terpanjang kedua setelah sholat subuh. Ya, kemudian yang ketiga adalah sholat asar. Sholat asar itu sholat berapa ayat yang dibaca? Setengahnya dari zuhur. Berapa setengahnya zuhur berarti? 15 sampai 25 ayat. Ya, 15 sampai 25 ayat. Sedangkan surat maghrib yang Rasulullah baca biasanya surat-surat pendek. Terkadang pernah Rasulullah baca surat apa? Sunnahnya panjang, 1 juz lebih. Al-A'raf, betul. Terkadang 1 juz lebih, surat Al-A'raf 1 juz lebih. Jadi sudah masuk Isya, Rasulullah masih sholat maghrib. Ya, sudah masuk Isya Rasulullah masih sholat maghrib. Dan itu sangat-sangat jarang, tetapi itu sunnah untuk dilakukan sesekali. Terlebih di tempat di mana mereka siap nih jamaahnya. Kalau seandainya jamaahnya nggak siap, dilaksanakan sunnah Nabi SAW yang seperti itu, besok sepi masjid. Ya, nggak ada lagi yang ke masjid. Wah, lila jangan di itu mah. Makanya sholat maghrib nepikan ke Isya. Nah, sudah nggak ada lagi yang sholat di sana. Nah, jadi terkadang kita harus mengorbankan untuk tidak mengamalkan amalan sunnah untuk menjaga persatuan, ya, untuk menjaga untuk menjaga jamaah seperti itu. Baik. Untuk sholat Isya apa yang dibaca? Nah, ini penting nih. Salman, ya, untuk sholat Isya apa yang dibaca? Nah, betul, jazakallah khair. Jadi ketika Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau mengimami orang kampung beliau dengan surat Al-Baqarah. Berapa juz surat Al-Baqarah teh? Berapa juz? Akang 2 juz, kurang dong Ahmad. 3 juz. Surat Al-Baqarah itu 3 juz ya. Nah, kalau rata saja kita baca agak cepat aja tuh setengah jam 1 juz itu kalau agak cepat. Ya, biasanya kalau lambat ya bisa sampai 45 menit kan? Coba 45 menit kali 3 berapa? Ya, hampir 2 jam lebih kan? 2 jam lebih itu. 2 jam lebih. Nah, Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau mengimami orang kampungnya dengan surat Al-Baqarah. Ada satu jamaah terasa berat bagi beliau. Ini berat banget. Akhirnya beliau membatalkan sholat di pertengahan. Ya, subuhnya dilaporkan kepada Nabi SAW atau paginya. Dipanggil Mu'adz ibn Jabal. Fatan anta ya Mu'adz, engkau sudah membuat kekacauan. Ya, orang bisa lari dari Islam. Ya, mereka kalau tahu Islam seperti ini, mereka nggak akan masuk Islam nih. Ya, berat sekali sholat Isya sampai 3 jam berarti, dan di siang harinya mereka pekerja keras. Mereka kan orang Ansor. Ansor ini tukang kebun, tukang sawah, petani ya, tukang kebun. Berat, mereka harus jangkul, mereka kerja berat di siang hari, malamnya Isyanya 3 jam. Coba sekarang jam setengah 8 setengah 8 ya Isyanya. Setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, baru beres setengah 11. Ya, pulang ke rumah baru beres sholat Isya. Ya, marah Rasulullah SAW. Kata Abdullah ibn Umar, belum pernah kami melihat Rasulullah semarah itu. Ya, justru Rasulullah marahnya kalau kayak gini nih. Kalau ada orang Baduy kencing di masjid, Rasulullah ya karena dia ini orang bodoh, nggak ngerti, bukan sengaja mau ngotorin masjid ya, tapi memang namanya juga orang Baduy, dia tidak tahu tidak tahu norma masyarakat gitu. Jadi manggil Rasulullah, mana Muhammad di sini, mana yang namanya Muhammad, dia kayak gitu.
Ya, mana yang namanya Muhammad di sini? Kan nggak boleh manggil Rasulullah dengan nama. Harusnya ya Rasulullah. Ngikat untanya di pintu masjid. Gimana orang keluar masuk? Ini orang Baduy seperti itu. Sampai kencing di dalam masjid. Para sahabat dah marah, mau menarik orang Baduy tersebut. Ya, Rasulullah bilang biarkan, selesaikan dulu dia kencingnya. Kalau ditarik sedang kencing, tentunya akan semakin melebar tuh. Ya, inilah hikmah dari Nabi SAW. Ya, dan dia pun orang yang memang bukan tujuannya untuk mencela masjid, menghina masjid, bukan. Memang orangnya nggak tahu gitu ya. Rasulullah nggak marah dengan seperti itu. Bahkan karena melihat kelembutan Nabi SAW dan marahnya para sahabat pada saat itu, orang Arab Baduy ini bilang, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu untuk aku dan Muhammad, dan jangan engkau berikan rahmatmu kepada selain kami berdua. Ya, sampai doanya kayak gitu, melihat melihat kelembutan Nabi SAW, nggak ada marah. Ya, kemudian juga ada sahabat Nabi ngobrol pas sholat, bersin, kemudian alhamdulillah. Para sahabat yang lain pada ngeliatin, kan nggak boleh bilang alhamdulillah atau jawab yarhamukallah pas sholat mah, bersin aja udah. Tuh, ada yang sedikit ngelirik gitu pas sholat teh. Terus dia bilang, ngapain lihat-lihat, melong mana? Kata sahabat ini Muawiyah bin Hakam, ya, wasukla ummahatikum, ya, kasihan ibu kalian itu, ngapain kalian lihat-lihat? Itu kata sahabat ini. Selesai sholat didatangi oleh Nabi SAW. Wahai Muawiyah, sholat ini nggak boleh ada obrolan manusia, ucapan obrolan manusia. Sholat ini hanyalah takbir, baca Quran, hanya tasbih. Kata Muawiyah bin Hakam, demi Allah, belum pernah aku melihat guru sebaik Nabi SAW. Dia tidak mencelaku, dia tidak memarahiku, dia tidak memukulku. Ya, nah kemudian beliau curhat. Nah, ada curhatannya yang bilang, ya Rasulullah, aku punya seorang budak wanita menggembalakan domba-dombaku. Ketika aku cek suatu waktu, ada seekor serigala membawa satu ekor dombaku. Aku tampar, ya, budakku itu. Dan aku manusia, merasa kasihan juga. Apakah aku merdekakan budak itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, coba bawa dulu budakmu itu. Yang dimerdekakan kan hanya mukminah ya. Dia ini muslimah atau bukan, mukminah atau bukan. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, di mana Rasulullah bertanya kepada budak tersebut, di mana Allah? Di atas langit. Siapa aku? Engkau adalah Rasulullah. Merdekakan dia seorang mukminah. Nah ini dalil. Kemudian, nah jadi intinya Rasulullah SAW marah besar kepada Mu'adz ibn Jabal. Kalau memang dia ini tahu, orang agak berilmu, Rasulullah marah tuh. Tapi kalau orangnya memang nggak tahu, orangnya jahil, nggak tahu, Rasulullah sabar. Terkadang Rasulullah sedang jalan, ditarik kuat baju beliau sampai berbekas di leher Nabi. Sedang Rasulullah menghadap ke depan gitu, ditarik dari belakang. Sedang jalan nih, ditarik 120 derajat, Rasulullah berbalik sampai berbekas di leher Nabi karena guratan jubah Nabi SAW. Rasulullah senyum, nggak ada baut dulu kemudian senyum, nggak ada, langsung spontan senyum. Ini mukjizat Nabi SAW nih, ya, nggak bisa mungkin kita kayak gitu, ya, spontan. Kayak misalnya Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan, itu mukjizat bukan? Mukjizat Nabi SAW, nggak pernah mencela makanan. Rasulullah ketika diganggu seperti itu dengan jelas ini merendahkan marwah Nabi SAW, kehormatan Nabi SAW. Ya, nggak ada Rasulullah marah, jemedut gitu, cemberut, nggak. Senyum Rasulullah SAW, apa maumu? Nah, jadi Rasulullah SAW itu kalau menghadapi orang yang jahil, yang tidak tahu, Rasulullah sabar, memberikan udzur. Tapi ketika Rasulullah berhadapan dengan yang sudah tahu, ini ulama, ini Mu'adz bin Jabal ini ulama besar, ya. Dan kesalahan beliau itu adalah orang yang dilihat oleh masyarakat. Ketika beliau sholat
Isya mengimami dengan surat Al-Baqarah, kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau ulama Islam kayak gini, sholatnya kayak gini, ya berat dong Islam. Ya, nah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayyukum amman nasa falyukhaffif. Siapa di antara kalian yang mengimami jamaah, peringanlah. Karena di belakangnya ada orang yang punya hajat, ada yang orang tua, ada orang yang sakit. Bacalah oleh kalian, ini untuk salat Isya. Iqra'u bisyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha wa sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya, bacalah oleh kalian Sabbih isma rabbikal a'la, surat Al-A'la, surat Asy-Syams, surat Al-Lail, surat Al-Ghasyiyah. Yang segitu-segitu, kurang lebih yang enggak nyampe 1 halaman lah. Ya, setengah halaman atau 3/4 halaman atau 2/3 halaman seperti itu. Ya, ini yang dibaca ketika sholat Isya. Jadi jelas ya, insya Allah apa gambaran di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat subuh itu panjang, sholat subuh itu panjang, sholat zuhur kedua terpanjang, sholat asar setengah dari sholat zuhur, sholat maghrib itu pendek. Rasulullah baca surat maghrib itu pendek. Nah, sholat Isya yang segitu-segitu bacaannya. Nah, dan yang selalu Rasulullah jaga hari Jumat subuh. Apa yang Rasulullah surat apa yang Rasulullah baca, Bang Felis? Surat subuh hari Jumat. Bukan. Surat apa? Apa? Al-Mu'minun. Bukan. Ahmad. Al-A'la. Itu mah surat Jumat, Ahmad. Enggak, di sholat subuh di hari Jumat. Sholat Jumat kan Dimas. Nah, Kang Ahmad ya, ini saudara. Kang Dedi. Oh iya, Kang Dedi. Anda nanya Salman percuma. Al-Insan. Rakaat pertama surat As-Sajdah. Rakaat pertama surat As-Sajdah, rakaat kedua ada yang sholat subuh Jumat di sana ada ya? Salman mengamalkan ini kan? Enggak, enggak. Semua sendiri. Ada. Nah, ya nggak apa-apa tetap. Surat As-Sajdah dengan Al-Insan. Biasakan aja sama, nggak apa-apa. Surat As-Sajdah dengan Al-Insan. Ini yang selalu Rasulullah jaga untuk hari Jumat di sholat subuh, ya, hari Jumat di sholat subuh itu Rasulullah SAW baca. Nah, tidak As-Sajdah dibagi 2, tidak Al-Insan dibagi 2, enggak, As-Sajdah utuh dibaca, Al-Insan utuh dibaca. Tapi ini Anda lihat tadi, Anda sampaikan tadi ya, itu yang mungkin jamaahnya itu memang udah siap gitu. Soalnya surat As-Sajdah 1 lembar setengah. Surat Al-Insan 1 lembar lebih dikit. Ya, 1 lembar pas lah. Baik. Nah, itu sunnah yang Rasulullah baca. Baik. Nah, tadi mau disampaikan surat. Nah, ketika safar yang biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baca adalah surat-surat pendek. Surat Wat-Tin Waz-Zaitun kayak gitu ya. Surat Al-Fil, surat Quraisy, surat Al-Asr. Ya, kita baca di sini. Nah, wa qara'a marratan fi safarin bit-tini waz-zaitun fi raq'atil ula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Wat-Tini waz-Zaitun di rakaat pertama di salat Isya. Ya. Nah, bagaimana cara membaca suratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita baca. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'ana ayatan ayat. Rasulullah itu membaca Al-Qur'an itu per ayat. Ya. Yaqra'ul Fatihah wa yuqatti'uha ayatan ayat. Rasulullah membaca surah Al-Fatihah memutus satu ayat. Jadi enggak disambung dari awal sampai terkadang satu nafas tuh. Ya, pas tarawehan biasanya. Ya, satu nafas dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Ya.
Nah enggak, bukan seperti itu cara membacanya Nabi SAW, tetapi Rasulullah itu membacanya per ayat. Nah, wa kadzalika kan qira'atu kulluha yaqifu 'ala ru'usil ay wa la yasiluha bima ba'daha. Rasulullah selalu berhenti di awal, di akhir surat. Ya, selalu memulai dari awal surat. Beliau tidak menyambung dengan ayat setelahnya. Nah, berarti memutus setiap apa? Satu ayat itu satu ayat. Seperti itu yang sering Rasulullah kerjakan. Nah, kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana yamuddu maddan. Rasulullah itu betul-betul memberikan matnya. Jadi mad jaiz, mad wajib, mad silah tawilah, ya, mad arid disukun, semua itu yang kalau misalnya ada 4, ya 4 5, ya 4 atau 5 itu dibaca sekian panjang, ya yamuddu maddan, dikasih matnya gitu. Jadi jangan terkadang gunnah aja cuman masuk aja tapi tidak ada dengung kayak itu min fadlik kayak apa yang nggak ada dengungnya dikasih, ya, dengung atau gunnah di iklab, dengung di idgham bi gunnah, dengung di ikhfa, ya dikasih. Taib. Nah, ini masuk dalam yamuddu maddan. Taib. Kemudian tartilul qiraah wa tahsinu saut biha. Hendaknya membaca itu tartil. Tartil itu sedang, ya. Jadi tidak cepat. Betul kata Rasulullah, kan Rasulullah SAW kama amarahu Allah Ta'ala yuratilul Qur'ana tartila la haddan wala ajala bal qira'atan mufassaratan harfan harfa. Rasulullah SAW membaca Al-Quran itu secara tartil, tidak cepat, tergesa-gesa, ya. Tetapi bacaan beliau itu adalah per huruf, jadi biar bisa dihayati, biar bisa khusyuk, ya. Karena yurattilu as-surata hatta takunu atwal minha. Rasulullah SAW membaca surat itu di dalam sholat yang sudahlah panjang jadi lebih panjang lagi, udahlah panjang jadi bisa lebih panjang lagi dengan memberikan apa? Mat-matnya tadi, gunnah-gunnahnya tadi, seperti itu. Nah, dan kata Rasulullah SAW, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suara indah kalian. Fa inna sautul hasan yazidul Qur'ana husna, karena suara yang indah itu menambah Al-Quran menjadi jauh lebih baik, ya. Dan berdosa seseorang ketika membaca Al-Quran seperti membaca artikel, kayak baca koran. Enggak boleh. Abasa wa tawalla anjahul a'ma wa ma yadrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'uhu dzikr. Kayak gitu. Dosa itu. Mana dalilnya? Laisa minna man lam yataghadna bil Qur'an. Tidak termasuk dari golongan kami mereka yang tidak melagamkan Al-Quran. Yang tidak melagamkan Al-Quran. Ya saya mah nggak bisa melagamkan Al-Quran. Palas. Sekalipun nggak mesti harus dia harus udah indah. Itu yu'ta. Suara indah itu pemberian dari Allah. Dan seseorang dia wajib semampu dia untuk melagamkan Al-Quran. Walaupun bagi orang lain gak enak, tapi itu bentuk usaha dia untuk mengamalkan hadis ini, perintah Nabi SAW. Ya, dan siapa yang berusaha kan Allah kasih kemudahan. Intinya jangan sampai kalau dia udah kecil hati duluan, nih suara saya nggak enak, kemudian bacaan saya pun nanti nggak pas misalnya. Ya, jadi baca Al-Quran dengan kayak baca datar gitu aja, kayak baca artikel, hukumnya nggak boleh nih, ya. Hukumnya laisa minna itu bisa ancaman dia nggak dapat syafaat Nabi juga tuh, ya. Jadi Al-Quran mempunyai kemuliaan. Nah, di antara kemuliaan Al-Quran itu dibaca dengan dilagamkan. Dan juga melagamkan Al-Quran itu tidak boleh takalluf. Tidak boleh takalluf itu berlebih-lebihan. Ya sampai belajar lagam ini itu. Nggak ada Rasulullah mengajarkan seperti itu kepada para sahabat. Diingat ya, nggak ada Rasulullah SAW mengajarkan kayak nahawan, kayak kurdi, kayak bayati, kayak apa lagi?
yang kayak gitu itu nggak ada. Rasulullah mengajarkan itu nggak ada. Ya, dan itu pun adalah nada-nada nyanyi sebenarnya di zaman itu. Ya. Kemudian digunakan untuk membaca Al-Qur'an. Makanya ketika ada seorang guru Quran mendengar lantunan Al-Qur'an pakai lagam-lagam seperti itu, ini mah nyanyi yang kayak gini mah. Yang kayak gini mah nyanyi, nggak boleh. Al-Qur'an diserupakan dengan nyanyian-nyanyian bacaannya, lagamnya. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata kepada Abdullah ibn Qais, "Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud." Engkau telah diberikan oleh Allah seruling dari seruling-seruling Daud alaihi salatu wasallam. Saking indahnya bacaan Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais. Ya, Rasulullah menyimak, tertegun, beliau kagum. Ya, nah, jadi betul-betul diperindah. Dan Rasulullah SAW memuji yang seperti itu. Nah, kemudian kita masuk pada, udah selesai baca surat ya. Apa hukum membaca surat? Sebagian ulama menghukuminya wajib, sebagian ulama lain menghukuminya sunnah muakkadah. Dan wallahu alam, ana lebih cenderung pada pendapat tidak sampai tingkatan wajib ya, sunnah muakkadah. Baik. Nah, kemudian takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Yang pertama takbirnya apa namanya? Takbiratul ihram, takbir pengharaman. Enggak boleh lagi setelah takbir ngobrol, makan, gerak sana gerak sini, jalan sana jalan sini. Haram hukumnya. Ya, itu namanya takbiratul ihram, takbir pengharaman. Kemudian yang kedua, untuk dari berdiri ke ruku, itu namanya takbiratul intiqal. Nah, semua takbir setelah itu namanya adalah takbiratul intiqal, itu takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang berikutnya. Nah, karena Rasulullah SAW idza qama ila sholati yukabbir hina yaqum, thumma yukabbir hina yarka', thumma yaqulu sami Allahu liman hamida. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau sholat, beliau takbir ketika berdiri, ini takbiratul ihram, dan beliau takbir ketika hendak ruku, dan kemudian ketika beliau angkat kepala beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, i'tidal, ya, dan beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu, kemudian beliau takbir lagi untuk sujud. Nah, jadi semua gerakan sholat diucapkan takbir kecuali bangkit dari ruku, yaitu sami Allahu liman hamidah. Baik, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masuk pada ar-ruku. Ruku dan tumakninah ketika ruku adalah dua rukun sholat. Jadi kalau tidak ruku atau ruku tapi tidak tumakninah, tidak tenang, maka dia menghilangkan satu rukun, sholatnya tidak sah. Harus tenang, ya, harus tenang. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu." Wahai orang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang salat itu ruku, dan ini adalah rukun dari rukun-rukun salat. Ya. Atimur ruku'a wassujud, sempurnakanlah ruku kalian, sempurnakanlah sujud kalian. Kata Rasulullah SAW. Dan setiap gerakan salat itu dapat menggugurkan dosa dan dapat meninggikan derajat. Jadi dalilnya mana? Hadis ketika Rasulullah SAW menceritakan ketika seseorang dia itu berwudu, maka dan dia sempurnakan wudunya, maka berguguran dosa-dosanya, dan tidaklah berdirinya dia ketika sholat, ruku dan sujudnya kecuali hanya untuk meninggikan derajat, tidak lagi menjadi penggugur dosa. Jadi maksudnya apa yang bisa kita ambil dari lafaz ini? Sebenarnya setiap gerakan sholat itu apa? Dapat menggugurkan dosa, dapat meninggikan derajat. Ya, tapi karena dengan wudu saja sudah gugur dosa seorang muslim, maka setiap gerakan sholat itu hanya untuk meninggikan derajatnya saja. Ya, nah. Bagaimana cara sifat ruku ini nanti dipraktekkan, tolongnya Bang Felicia.
Nah, kita lihat bagaimana cara ruku di sini. Yang pertama adalah wad'ul yadain 'ala rukbatain. Meletakkan kedua tangan di atas lutut. Yang kedua tafrij asabi' al-kaffain. Jadi merenggangkan jemari tangan, merenggangkan. Jadi mencengkram lutut. Intinya mencengkram lutut. Bukan kalau seandainya dirapatkan jemari kan hanya diletakkan aja di atas lutut kan. Ya ini enggak, dia mencengkram lutut, dia merenggangkan berarti apa? Mencengkram lututnya. Kemudian maddudz dhahr. Mad itu meluruskan dhahr, punggungnya. Jadi tidak melengkung, tidak membusur, punggungnya tidak membusur, tetapi diluruskan. Tulang punggungnya jadi diluruskan seperti itu, ya. Jadi tidak membusur. Itu kayak orang malas. Kayak orang malas ruku tuh bisa membusur, ya melengkung. Tapi apa diluruskan. Mad itu ya dia sempurnakan, dia luruskan gitu. Kemudian atamakkun lirruku wal muksfi. Kemudian dia memantapkan keadaan rukuknya itu dan tumakninah dulu dia di sana. Ya. Baik. Perlu praktek atau enggak usah? Perlu. Nah, terus tunggu, belum selesai. Nah, kemudian sebentar ya. Kita baca sempurna dulu. Nah, untuk kepala, ya. Untuk kepala lam yarfa'hu wa lam yusawwibhu. Untuk kepala tidak diangkat, tidak ditundukkan. Berarti apa? Lurus dong, rata dengan dengan punggung. Rata dengan punggung gitu ya. Ini untuk kepala. Jadi tangan sudah, punggung sudah, kepala sudah ya. Kepala tidak diangkat gini, tidak diangkat, lihat dia mau lihat apa namanya? Tempat sujud agak sedikit diangkat kepalanya, tidak juga dia ngelihat tumitnya atau kakinya sampai dia tungkul kayak gitu enggak, tapi lurus. Tuh. Kemudian ya. Yang dilarang ketika ruku itu apa? Membaca Al-Qur'an. Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an wa ana raki'un aw sajid. Aku dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, untuk membaca Al-Qur'an di saat aku ruku dan di saat aku sujud. Ya, enggak boleh baca Quran ketika ruku dan ketika sujud. Apa zikir yang dibaca? Ada banyak nih. Ada 7 zikir ruku. Ada subhana rabbiyal azim, ya. Ada subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ada cuma subhana rabbiyal azim saja, sampai situ boleh. Diulang berkali-kali, 3 kali atau lebih daripada itu. Selama imam masih ruku, kita terus saja baca. Udah beres kita 3 kali, masih ruku, imam terus saja baca. Ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya, maha suci Allah yang maha suci Rabbku yang maha agung, maha suci Rabbku yang maha agung, maha suci Rabbku yang maha agung. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, wa amma sujud fa amma ruku' fa'azzimu fiha Rabb. Kalian dalam keadaan ruku maka agungkanlah Rabb kalian. Kalian dalam keadaan ruku agungkanlah Rabb kalian. Ya, dengan tadi zikirnya subhana rabbiyal azim. Nah, terkadang coba ya, Rasulullah SAW itu yang beliau baca di sholat tahajud 3 surat. Setelah Al-Fatihah itu 3 surat, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, berarti 5 juz lebih itu Rasulullah baca. 5 juz lebih berarti 3 jam. Dan ruku Rasulullah itu hampir mirip dengan berdirinya. Ruku Rasulullah berarti ada 1 jam. Ya, wah, 1/2 jam nih bisa pusing orang. Ini Rasulullah kemudian sujudnya Rasulullah pun hampir mirip dengan berdirinya Rasulullah.
Tak berapa lama sholatnya Rasulullah SAW. Ya, nah ini apa yang dibacakan, ada pertanyaan. Apa yang dibaca ulang terus. Subhana rabbiyal azim. Betul-betul dimasukkan ke dalam hati pengagungan Allah itu. Jadi bukan hanya di mulut kita berzikir mengagungkan Allah subhana rabbiyal azim. Ya di mulut aja alhamdulillah, di mulut aja. Kalau seseorang dia mengucapkan alhamdulillah tidak masuk ke dalam hatinya, itu dia belum dikatakan bersyukur kepada Allah. Karena alhamdulillah itu adalah amalan hati dan amalan lisan. Dia menisbatkan nikmat kepada Allah dengan hatinya dan dia mengucapkan dengan lisannya alhamdulillah. Itu kalimat alhamdulillah itu harus nyambung dengan hati. Nah, kadang Rasulullah tambah dengan kalimat wa bihamdih. Ya, kemudian zikir ruku yang lainnya subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Ya, nah, dan 3 bulan sebelum Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah memperbanyak ketika ruku dan sujudnya itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Perintah dari Allah untuk Rasulullah banyak bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Ya, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya Muhammad, sudah selesai tugasmu. Orang-orang sudah masuk Islam. Ya. Engkau tidak lama lagi akan meninggal. Ya, ini pemberitahuan dari Allah. Surat ini pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena 3 bulan setelah itu Rasulullah meninggal. Maka perbanyaklah olehmu ya Muhammad fasabbih, bertasbihlah, bihamdi rabbika, dengan bertahmid, wastaghfirhu, ya, dan beristighfarlah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Mengamalkan perintah Allah dalam Al-Qur'an, kata Aisyah. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya dibaca. Ya. Nah, jadi jangan hanya membatasi subhana rabbiyal azim itu 3 kali aja, 10 kali aja. Imam masih ruku, ulang terus sebanyak-banyaknya. Dan wajib tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu ketenangan bacanya. Jadi terkadang kita pun dihadapkan dengan keadaan tidak mengenakan, yaitu imam yang cepat gerakannya, ya, tapi mungkin masih terhitung ada tumak ninahnya. Daripada kita baca zikir ruku tersebut dengan tergesa-gesa 3 kali, lebih baik kita baca 1 kali tetapi tumak ninah. Ya, kita misalnya bacanya subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal, itu tumak ninah enggak? Enggak tumak ninah. Lebih baik kita baca cuma 1 kali saja, subhanarabbiyal azim, tapi masuk ke dalam hati kita. Ya, tenang kita membacanya, sah yang seperti ini. Kalau tidak tenang kita membacanya, batal apa? Salat kita. Karena tumak ninah itu adalah rukun. Rasulullah SAW melihat ada sahabat salat, ruku, iktidal, sujud, semuanya sempurna dilakukan. Kemudian datang ke Rasulullah, kata Rasulullah, kembali lagi engkau salat, engkau belum salat. Sahabat ini salat seperti itu juga. Bacaannya sudah dibaca semua, gerakannya sudah dilakukan semuanya. Datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, aku sudah salat. Kembali lagi kau salat, kau belum salat. Ya, sampai ketiga kali kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku tidak bisa lagi lebih baik daripada ini. Ajarkan aku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, idza raka'ta fatma'inna raqi'an. Apabila engkau ruku, maka tumakninahlah ketika ruku. Ketika engkau i'tidal, tumakninahlah ketika i'tidal. Ketika engkau sujud, tumakninahlah ketika engkau sujud. Jadi dikatakan tidak salat. Orang yang tidak tumakninah ketika sholatnya, buru-buru kayak gitu cepat, ya, tergesa-gesa, tidak ada ketenangan dalam sholatnya, maka Rasulullah mengatakan kembali lagi engkau sholat, engkau belum sholat. Hudzaifah bin Yaman melihat seseorang sholatnya seperti itu, ditanya, engkau berapa umurnya? 40 tahun. Selama 40 tahun engkau belum sholat. Selama 40 tahun kau belum sholat. Kenapa? Tadi sholatnya apa? Enggak ada tumak nina, terburu-buru, tergesa-gesa. Ya, harus tenang, harus tumak nina. Nah, kemudian di sini ada zikir-zikir seperti subhanallahil jabarutil wal malakut wal kibriya wal azamah. Nah, insyaallah dipraktekkan ya, Bang Felis ya.
praktek ruku berarti. Ruku aja kan satu-satu ya. Nah, berarti menghadap ke sana ya Bang Feris ya. Biar kelihatan sama teman-teman tulang punggung Bang Feris. Bismillah. Iya, Masya Allah. Wah, luar biasa nih 90 derajatnya. Nah, terus di sini, ini kan ada cekungnya nih ya. Ya, ini ada otot sini, ada otot sini. Kalau ditaruh air di sini, ini nggak tumpah nih. Ya, jadi sunnahnya juga serata ini. Kalau ditaruh air kan sini kan kalau kita ruku kayak Bang Feris ini kan melengkung di sini kan. Jadi otot kita di sini tuh ke atas sedikit. Di sini ke atas sedikit. Nah, tulang ini kan bawah. Air taruh di sini jadi ada cekungan gitu. Nah, taruh air di sini nggak tumpah. Jadi jelas insyaallah? Iya. Nah, jemari mencengkram lutut ya. Mencengkram lutut. Ya, Masya Allah. Jari-jari kaki itu menghadap ke kiblat. Ya, jari-jari kaki itu menghadap ke kiblat. Jadi jangan nggak kayak gini. Kalau sholat ngasal gitu ya, tapi jari-jari kaki menghadap ke kiblat. Jari kaki menghadap ke kiblat. Kemudian lebar kaki itu sama dengan lebar bahu. Jadi nggak sempit gini kalau sholat, nggak juga mengangkang. Ya, jadi pas samping sama Bang Feris kayak gini nih. Jadi kita nggak ngambil hak dia, kita nggak ngambil hak dia tidak ngambil hak kita gitu. Jadi rata, gitu ya. Nah kemudian, di sini bisa mata kaki ketemu sama mata kaki. Kemudian kata Rasulullah juga bahu bertemu dengan bahu, ya. Nah jadi Allahu Akbar nggak terganggu, gitu ya. Terus jelas ini ya. Jadi posisi kaki itu sama dengan bahu, jangan melebar, jangan jangan jepit kayak gitu. Nah, posisi ruku lurus, kepala tidak diangkat, nah ini ya, ini rata Masya Allah, nggak diangkat ke atas, tidak ke bawah Masya Allah. Jazakallah ya guys. Nah, jelas ya Insya Allah ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Tadi jadi berarti yang dilarang apa? Membaca Al-Quran ketika ruku nggak boleh baca Quran. Ya, dia mau baca doa misalnya, yang ada dalam Al-Quran nggak boleh. Ya, dan bukan tempat berdoa ketika ruku itu. Ya, hanya doa yang diizinkan tadi, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, itu saja doa yang diizinkan. Kenapa? Karena hukum asal ruku itu hanya mengagungkan Allah. Fa'azzimu fiha rabb. Dan Rasulullah SAW memperbanyak beliau membaca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, jadi ini saja dikecualikan. Berdoa ketika ruku hanya ini saja dikecualikan. Nah, selesai ruku, kita masuk ke gerakan yang berikutnya, al-i'tidal minar ruku' wa huwa ruknun wa tuma'ninatu fihi wa huma ruknan. Yang pertama adalah i'tidal. Al-i'tidal yaitu bangkit dari ruku', itu rukun. Dan tuma'ninah ketika i'tidal itu rukun, ya. Rasulullah SAW menyuruh kepada tadi yang Anda bilang yang salatnya cepat itu. Ya, Rasulullah bilang kepada sahabat tersebut, "Tsummarfa' hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian bangkitlah engkau dari rukukmu sampai ta'tadil. Ini i'tidal, ini namanya mu'tadil, berdiri sempurna, tegak sempurna. Ya. Kalau miring dikit misalnya, ini namanya enggak i'tidal. Enggak lurus begitu ya. Jadi harus berdiri sempurna. Kalau misalnya bikin pondasi apa istilahnya, yang bukan pondasi, apa nih, tulang-tulang naik itu? Tiang. Kalau tiang itu miring, itu dia enggak i'tidal namanya. Secara bahasa itu enggak i'tidal. Jadi kita enggak boleh bengkok-bengkok kalau sholat, ya. Miring-miring kalau sholat, dia i'tidal. Rata. Kanan di depan, baik itu enggak gini, enggak ke depan juga.
atau dia enggak, dia i'tidal, lurus. Baik. Nah, kemudian harus tumakninah. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa qa'iman. Ya, kemudian Rasulullah SAW apabila beliau bangkit dari ruku beliau, kalau tadi kan perintah Nabi kepada sahabat yang sholat. Kalau sekarang sahabat melihat Rasulullah sholat. Sahabat melihat Rasulullah sholat. Rasulullah apabila mengangkat kepala beliau dari ruku, istawa qa'iman. Beliau lurus tegak berdiri. Lurus tegak berdiri. Hatta ya'ud kullu faqarin makanah. Ya. Sampai mengembalikan setiap tulang sendi punggung itu ke tempatnya. Dari ruku kan udah bengkok nih tulang punggung nih. Ya, ini udah bengkok semua tuh proses dari ruku ke berdiri itu tulang punggung dia nggak di posisinya nih. Ruas-ruas tulang punggung. Nah, ketika dia berdiri dikembalikan ruas-ruas tulang punggung itu ke posisi semula. Ya'ud kulla faqarin makana. Ya. Nah, jadi wallahu alam, ini anak ambil pakai hadis ini ya. Maksudnya ketika bangkit dari ruku itu kan ada yang bersedekap, ada yang menjulurkan tangannya ke bawah ya, ada yang bersedekap, ada yang tidak ketika ruku. Dalilnya satu sebenarnya. Sama. Apa itu dalilnya? Mengembalikan tulang-tulang ke posisi semula. Ya, bangkit dari ruku, mengembalikan tulang-tulang ke posisi semula. Posisi semula sebelum ruku kayak gimana tulang-tulang? Bersedekap kan? Bersedekap. Makanya bangkit dari ruku, posisi i'tidal itu adalah bersedekap. Ini dalil yang pertama nih. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak. Yang dikatakan untuk mengembalikan tulang-tulang ke posisi semula hanya fakor. Ini di sini. Nah, para sahabat mengatakan fakor. Fakor atau fikor itu adalah tulang punggung. Khusus tulang punggung. Kembalikan tulang-tulang punggung ke posisi semula. Tangan nggak disebutin di sini. Berarti apa? Dijulurkan ke bawah. Ya. Dan Anda lebih ikut cenderung pada pendapat yang kedua ini. Kenapa pendapat yang kedua ini? Jadi maksud dari mengembalikan tulang-tulang itu bukan semua tulang, tetapi hanya tulang apa? Tulang punggung. Karena dalam riwayat yang lain penekanannya pada tulang punggung. Kenapa? Kenapa penekanan pada tulang punggung? Nah, agar sempurna tumakninahnya. Coba kebanyakan orang yang sholat yang tidak tumakninah, mereka tidak tumakninahnya di mana? Ketika i'tidal. Belum sempurna tegak berdiri, udah ruku kan? Udah ruku lagi, udah sujud, dari ruku belum sempurna berdiri tuh, udah apa? Udah sujud. Ya, belum sempurna. Begitu juga. Kapan ini dikatakan oleh Nabi, oleh para sahabat? Mengembalikan tulang-tulang ke posisi semula, itu kapan dikatakan ini? Nah, hanya ketika i'tidal dan duduk di antara dua sujud. Ketika i'tidal dan ketika duduk di antara dua sujud, Rasulullah menekankan kembalikan tulang-tulang ke posisi semula. Maksudnya ada tulang-tulang punggung. Karena kebiasaan orang yang tidak tumakninah ketika sholat, di dua tempat ini mereka belum sempurna, tulang punggungnya lurus, tegak, itu sudah kembali mereka melakukan gerakan yang berikutnya. Jelas ini insyaallah? Jelas ya? Nah, kalau tidak tumakninah, apa hukum sholatnya? Batal, nggak sah. Nggak sah. 3 rakaat sempurna, 1 rakaat tidak sempurna i'tidalnya. Masih melengkung punggungnya. Belum dia kembalikan tulang-tulang punggung itu ke posisi semula, belum dia tegak lurus. Maka 1 rakaat itu harus dia ganti. Dia tambah lagi. Nah, ya. Baik. Nah, kemudian ini baik. Kemudian untuk bangkit dari ruku,
berbeda kita bacanya dengan bacaan perpindahan gerakan sholat yang lainnya. Apa yang kita baca ketika bangkit dari ruku? Sami Allahu liman hamidah. Apa arti sami Allahu liman hamidah? Bukan semoga. Memang Allah mendengar. Allah mendengar orang yang memujinya. Allah mendengar orang yang memujinya. Langsung kita baca Rabbana walakal hamdu. Allahumma ada 3 ya. Bisa Rabbana walakal hamdu, bisa juga Allahumma Rabbana walakal hamdu, bisa juga Rabbana lakal hamdu tanpa waw. Boleh Rabbana walakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu, boleh. Ini semuanya ada dalilnya nih. Nah, ya Allah Subhanahu wa taala mendengar orang yang memujinya. Ya Allah, wahai Rabb kami, milikmulah segala bentuk pujian, pujaan dan sanjungan ya Allah. Nah itu jadi nyambung. Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, yang kita baca adalah Rabbana walakal hamdu. Kita baca dulu ya. Nah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qala al-imam sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, maka ucapkanlah oleh kalian rabbana walakal hamdu. Jadi makmum bilang sami Allahu liman hamidah enggak perlu ya. Tapi ini khilaf ya. Ana lebih cenderung pada tidak, karena zahir hadisnya seperti itu. Apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu, kalau fa ada huruf fa itu namanya langsung kalian ucapkan Rabbana walakal hamdu ya. Nah, jadi enggak perlu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini makmum. Tapi kalau kita pernah baca di sini memang ada khilaf. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama, wallahu a'lam. Lebih ana lebih cenderung pada tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah untuk makmum. Barakallahu fikum. Jadi hanya imam dan yang salat sendirian saja. Nah, kemudian apa yang dibaca? Terkadang Rasulullah SAW i'tidalnya itu sama dengan rukunya itu sama dengan berdirinya. Berarti lama lagi sejam juga tuh Rasulullah bisa jadi berdiri pas i'tidal. Ya kenapa kok banyak orang tidak tumakninah ketika i'tidalnya? Karena memang bacaan atau zikir i'tidal memang cepat kan? Rabbana walakal hamdu kan itu cepat. Rabbana walakal hamdu. Akhirnya belum sempurna udah ruku. Nah seperti itu. Nah padahal sempurnanya lagi kalau seandainya kita baca dalam zikir i'tidal itu dengan Rabbana walakal hamdu mil'us samawat wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd ahlus sana wal majd ahaqqu ma yaqulul 'abdu wa kulluna lakal 'abd la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini beberapa riwayat datang dengan ada penambahan lafaz atau pengurangan lafaz yang ana hafal yang di surat yang di Sahih Muslim. Yang ana hafal dalam Sahih Muslim. Jadi boleh perpanjang seperti itu. Kemudian juga ada juga Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Boleh juga ini. Ya. Sebagian penceramah atau ustaz memberikan mukaddimahnya pakai ini ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, seperti itu. Nah, ini bacaan. Jadi ketika Rasulullah sedang sholat, ada sahabat baca seperti ini. Ya, di sana ada 12 malaikat yang berebut untuk mengangkat kalimat ini disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pun dibenarkan oleh Nabi, boleh untuk membaca ini ketika bangkit dari ruku posisi i'tidal. Ya. Nah, insya Allah jelas ya, nggak perlu dicontohkan kan kalau i'tidal banyak. Nah, sekarang kita masuk pada kaifa yahwi ila sujud. Bagaimana proses turun ke sujud dari berdiri. Nah, proses turun ke sujud dari berdiri.
Ada dua hadis yang sangat jelas untuk mendahulukan tangan dari lutut, untuk mendahulukan lutut dari tangan. Jadi ada lutut dulu, ya, mendahulukan lutut. Ada mendahulukan, coba sekarang Kak Iqbal sekarang. Kak Iqbal. Gimana Kak Iqbal? Misalnya mendahulukan dari i'tidal ya ke sujud. Dari i'tidal ke sujud Kak Iqbal. Mendahulukan terserah yang mana dulu. Mendahulukan tangan dulu. Ya, bismillah. Nah, mendahulukan tangan. Tuh, sekarang seperti itu ya, mendahulukan tangan dulu. Sekarang mendahulukan lutut, coba mendahulukan lutut. Bismillah, kadek. Nah, udah. Yang ini seperti ini apa, mendahulukan lutut ya, cukup ya. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama dari posisi i'tidal ke sujud itu mana yang didahulukan? Lututkah, tangankah? Jelas ini? Tadi dua keadaan dicontohkan oleh Kak Iqbal. Nah, dengan dalil mereka berpegang ada dalil-dalil yang sangat jelas untuk mendahulukan tangan daripada lutut, mendahulukan lutut juga daripada tangan. Dalilnya jelas dua-duanya. Semuanya dhaif. Diingat ya. Semua hadis ini perlu diingat dan perlu dicatat kalau seandainya. Semua hadis yang datang tentang mendahulukan lutut daripada tangan, mendahulukan tangan daripada lutut, yang itu lafaznya jelas, semuanya dhaif. Yang itu lafaznya jelas, kalimatnya jelas, Rasulullah mendahulukan tangan beliau daripada lutut, Rasulullah mendahulukan lutut beliau daripada tangan, semuanya itu apa? Dhaif. Berarti nggak ada dalil yang jelas, kan begitu? Nah, tidak ada dalil yang jelas. Kemudian gimana? Nggak pakai lutut, nggak pakai tangan kayak gitu? Bukan maksudnya kalau nggak pakai lutut, pakai tangan, terjenuh gitu. Nah, ya, jadi wallahu alam, kita tidak kita lapang dalam hal ini. Mau dia mendahulukan lutut daripada tangan, silahkan. Mau dia mendahulukan tangan daripada lutut, silahkan. Ya, tidak seseorang memaksakan pendapatnya karena yang seperti ini tidak ada dalil tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting sujud, kan gitu. Nah, tetapi wallahu alam, kalau anak sendiri lebih condong pada pendapat mendahulukan tangan daripada lutut. Kenapa? Karena di sana ada hadis Nabi SAW, hadis Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ramaktu salata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku perhatikan betul salatnya Rasulullah SAW. Ya. Nah, kemudian di panjang hadisnya, kemudian berikutnya beliau mengatakan, "Wa idza sajada lam yahni ahadun minna dhahrahu hatta waqa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajida." Kata Bara' ibn Azib, dari posisi i'tidal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua kami sedang posisi i'tidal. Beliau sujud, Rasulullah sujud. Tidak ada di antara kami para sahabat yang membungkukkan punggungnya untuk sujud sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempurna sujudnya. Ini lafaz nggak jelas kan? Jadi maksudnya Rasulullah dari posisi berdiri, beliau sujud. Kata para sahabat, tidak ada di antara kami yang membungkukkan punggungnya untuk sujud sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sujud sempurna. Jadi Allahu Akbar, gak ada dulu yang bungkukkan punggungnya, diam dulu mereka para jamaah nih, ya, sampai Rasulullah SAW sujud sempurna, baru para sahabat apa? Mereka mulai membungkukkan punggungnya.
Bagaimana bungkuknya punggung ketika turun untuk sujud? Wallahu alam, ini lebihnya pada mendahulukan tangan daripada lutut. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Ini sahihnya udah paling sahih kalau dalam ilmu hadis. Ya. Cuman tidak jelas kan? Maksudnya tidak ada di antara kami yang membungkukkan punggungnya. Bisa mendahulukan lutut daripada tangan. Jadi lutut dulu, tapi bungkuk dia. Kan biasanya kalau mendahulukan kayak tadi Kak Iqbal, kalau ketika mendahulukan lutut itu kan nggak bungkuk punggungnya, walaupun bungkuk sedikit. Ya dia turun dulu kan gitu. Kebayang nggak Bang tuh? Kebayang ya? Coba waktu mau dicoba tes lagi coba. Nah jadi dari berdiri ke sujud mendahulukan apa Bang? Kayak Iqbal nih. Lutut dulu, dahulukan lutut dulu. Nah kalau mendahulukan lutut kan nggak punggung tuh. Ya dia masih tegak punggungnya. Sekarang kalau mendahulukan tangan, nah udah pasti apa? Bungkuk kayak gitu. Coba sekarang kayak gimana? Dahulukan lutut tapi bungkuk. Jatuh nanti. Nah, ya. Tapi pernah lihat ada juga orang cuma 1-2 aja, dia mendahulukan lututnya daripada tangan, tapi bisa bungkuk punggungnya. Ya, berarti kan ini keseimbangan tubuhnya luar biasa gitu ya. Ya, baik. Nah, tapi kebanyakan orang seperti itu tadi ya. Maksudnya ketika dia mendahulukan lututnya daripada tangan, maka tidak membungkuk punggung itu. Sedangkan yang disampaikan oleh Bara' ibn Azib, bahwasanya para sahabat itu mereka membungkukkan punggungnya untuk sujud. Nah, jelas ini ya. Barakallahu fikum. Ya, disujud. Nah, sekarang kita sujud. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai sekalian orang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian. Nah, sujud adalah rukun dari rukun-rukun salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma sujud hatta tatma'inna sajida." Kemudian sujudlah engkau sampai engkau benar-benar tumaknina. Ya. Nah, bagaimana sujud itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham." Aku diperintahkan oleh Nabi Rasulullah yang berkata ya, berarti Allah yang nyuruh. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 tulang. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 tulang. Kata Rasulullah sallallahu, "Al-jabhatu," kening. Tangan Rasulullah menunjuk ke hidung dan ke kening. Al-jabhatu, ini 1 tulang nih. Kening dengan hidung 1 tulang. Al-jabhatu. Wal kaffatan, 2 telapak tangan. War rukbatan, 2 lutut. Wa atraful qadaman, yaitu 2 ujung kaki. Ya, insyaallah kita semua tahu ya, sujud, tetapi biasanya ada sebagian yang mengangkat hidung dari lantai. Hidung gak kena lantai. Apa kata Rasulullah SAW? La sholata liman la yusibu anfuhu minal ardi ma yusibul jabin. Tidak sah sholat seseorang yang hidungnya tidak ditempelkan seperti keningnya ditempelkan ke lantai. Hidungnya tidak ditempelkan ke lantai seperti keningnya ditempelkan ke lantai. Enggak sah sholatnya. Jadi harus dikenakan hidung itu ke lantai. Nah, ya, ini secara umumnya 7 tulang harus nempel ke lantai. Nah, bagaimana secara detailnya? Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'tabidu ala kaffaihi wa yabsutuha wa yadhummu asabi'ahuma wa yuwajjihuha qibalal qiblah. Nah, ini penting nih. Bagaimana cara sujud? Selain menempelkan 7 tulang tadi ke lantai, Rasulullah bertumpu dengan kedua telapak tangan beliau, wa yabsutuha. Yabsut, sujud itu telapak tangan ini semua menyentuh lantai.
Semua telapak tangan. Jadi nggak kayak gini, nggak gini, ya, nggak kayak gini atau gimana, ya. Tapi harus telapak tangan itu menyentuh lantai. Kemudian wayadummu asabi'ahuma, kemudian dirapatkan jemari. Jemari dirapatkan. Berbeda ketika takbiratul ihram kan? Kalau takbiratul ihram kita tidak merenggangkan, tidak kita merapatkan, tetapi antara itu. Tapi pas sedang sujud itu dirapatkan. Jemari dirapatkan dan dibentangkan semua jemarinya, ya, terus wa yuwajjihuha qibalal qiblah, kemudian dihadapkan ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat. Jadi jangan miring ke dalam, jangan miring keluar, menghadap kiblat. Lurus dengan kepala kita menghadap kiblat, begitu juga jemari kita. Wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaihi wa ahyanan hadwa udhunai. Dan terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kedua tangan beliau itu sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Ya. Nah, nanti kita contohkan lagi insyaallah. Nah, belum selesai. Nah, kemudian wa kana yumakkin aidan rukbatayhi wa yumakkin aidan rukbatayhi, kemudian lutut, betul lutut dan ujung kaki itu betul dimantapkan kedudukannya. Jadi jemari kita baca ya. Wa yustaqbal bisuduri qadamaihi bi atrafi asabi'ihi al-qiblah, ya, jadi dihadapkan, jadi sedikit dimantapkan ujung kaki itu sehingga jemari kaki menghadap ke kiblat. Jemari kaki, jadi bukan kayak gini nih, tetapi kita, ya, jadi jari-jari kaki itu menghadap ke kiblat. Barakallahu fikum. Wa yarussu aqibai wa yansibu rijlai. Kedua kaki, yarhamukallah, kedua kaki itu ditempelkan. Kedua kaki ditempelkan. Jadi bukan renggang kayak gitu. Ditempelkan. Kemudian kaki berdiri. Ya, telapak kaki itu berdiri dan sedikit ditekan agar jemari kaki bisa menghadap ke kiblat. Tuh. Oh iya, mahasiswa itu. Nah, belum. Wa kana la yaftarish dhira'aihi, dan tidak boleh ditidurkan sikunya ke lantai. Jadi siku nggak boleh tidur, nggak boleh kena lantai, harus diangkat. Balkana yarfa'uhuma 'anil ardi, diangkat siku itu dari tanah, wa yuba'iduhuma 'an jambaihi, dan direnggangkan dari kedua sisi tubuhnya sampai terlihat putih ketiaknya dari belakang. Ya, jadi Rasulullah SAW itu bajunya bukan seperti yang kita pakai. Jarang-jarang Rasulullah pakai baju jubah, gamis itu jarang. Jadi beliau pakainya kayak pakai orang yang ihram, yang haji atau umroh, pakai sarung dan pakai selendang. Nah, itu ketika Rasulullah sangkutkan, nah ketika sujud itu dari belakang kelihatan ketiak Rasulullah, kelihatan karena direnggangkan. Ya, direnggangkan gitu. Jadi tidak ditempelkan siku ini ke tubuh atau ke tanah, enggak, tetapi direnggangkan, dijauhkan, ya, dikatakan menyayap. Wa hatta law anna ini mau laki-laki atau perempuan sama ini, ya, enggak ada. Kalau perempuan dia harus ini enggak ada misalnya ditempelkan sikunya, enggak, itu enggak ada dalilnya, ya. Nanti akan kita bahas juga di akhir ini nanti. Wa hatta law anna bahmatan aradat an tamurra tahta yadayhi marrat, sampai kalau ada misalnya kucing nih, kalau ada kucing mau lewat dari bawah tubuh Nabi SAW bisa lewat. Jadi tidak dijatuhkan perut Nabi SAW. Jadi lurus, tulang punggung itu lurus. Ya, juga antar kepala dengan itu enggak terlalu pendek, enggak kayak gini sujudnya gitu ya. Tapi betul-betul jadi diluruskan. Jadi kalau ada anak kucing mau lewat di belakang di bawah perut Nabi SAW itu bisa lewat.
Nah, nah, ya, baik. Kemudian kapan sebatas apa sujud itu lamanya? Sebatas zikir sekali dibaca subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Sebatas itu satu kali udah cukup. Ya, mau dia perpanjang itu lebih baik. Nah, kemudian zikirnya banyak. Subhana rabbiyal a'la, dia ulang-ulang terus subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subuhul qudusun rabbul malaikati waruh subhanakallahumma rabbana wa bihamdika maghfirli Allahumma ighfirli dzambi kullahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa ala alihi wasallam. Banyak sekali. Ya, boleh pilih mana aja. Nah, yang dilarang ketika sujud apa? Baca Quran. Nah ini untuk keutamaan sujud ini panjang lagi ya, insyaallah di waktu yang lain. Nggak cukup untuk ini dulu, apa namanya, praktek dulu. Mangga Bang Felis atau Kak Iqbal nih. Gak masuk suara kucing. Coba Bismillah. Bang Felis menghadapnya ke sana aja, Bang Felis menghadap ke kiblat aja. Ya, lihat kaki dulu ya, apa namanya? Tunggu dulu. Ya, gimana kaki dulu. Ya, kaki dulu ya, kaki gitu. Ini ditempel, kaki dua dirapatkan, kemudian berdirikan. Jadi jangan Bang Fadis ya? Misalnya jangan ditempelkan gini. Nah, nggak kayak gitu ya, tapi harus berdiri kayak gitu. Kemudian kalau bisa ditekan sedikit sampai jemari kaki dia menghadap ke kiblat. Nah, kemudian ini kurang rapat ya Bang Fadis tangan. Nah, jemari rapat menghadap ke kiblat. Kemudian ini dibentangkan. Nah, kalau kita lihat dari belakang kan kalau misalnya pakai yang selendang kan kelihatan ketiak Bang Felis ya. Nah ini lihat nih, wah luar biasa. Ini anak kambing itu udah lewat itu. Jangan kan kucing. Tapi udah Bang Felis. Nah, kalau berarti menghadap ke sana Bang Felis lagi. Nah, jelas ya? Nanti di perut Bang Felis nih ya. Nah, ini kosong nih. Nah, jadi kan bisa kadang dikeplekan ke bawah, kadang juga ada kayak gini, ini nggak salah. Ada lagi dibusurkan, nah kayak gini juga salah. Tapi harus apa? Kayak tadi Bang Felis. Nah, ini rata kayak gini. Jemari tangan rapat menghadap ke kiblat. Nah, seperti itu. Maka terkadang apa namanya? Tangan itu sejajar dengan telinga, bisa juga coba turunin dikit Bang Felis. Sejajar dengan bahu. Gitu ya. Bisa sejajar dengan telinga, bisa juga sejajar dengan bahu. Nah, barakallahu fiik. Cukup ya, insyaallah. Hidung nempel semuanya. Jelas ini insyaallah semuanya? Ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk keutamaan sujud ini Masya Allah, jangan sampai singkat Ana sampaikan, banyak sekali keutamaannya agar kita lama-lama bersujud. Ya, ini di pertemuan berikutnya insya Allah. Sayang waktunya tinggal dikit, jadi bakal banyak yang terluputkan. Nah, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, silakan. Abu Ammar. Assalamualaikum Ustaz. Antum barakallahu fiik. Ustaz, kembali ke surat pendek itu, apakah ada dalil kan kalau kita di dua pertama itu Al-Fatihah kemudian surat pendek, di dua kemudian akhir itu Al-Fatihah saja. Al-Fatihah saja. Iya tadi ada dalilnya. Dalilnya kalau nggak salah surah di muttafaqun alaihi juga itu. Sebentar. Dalilnya adalah
Kunna naqra fi dhuhri wal asri, kami membaca di salat zuhur dan asar di belakang imam fi raka'atainil ulayain, di 2 rakaat pertama surat Al-Fatihah dan surat. Di 2 rakaat pertama surat Al-Fatihah dan surat. Wa fil ukhrayain bi Fatihatil Kitab. Dan di 2 rakaat terakhir hanya surat Al-Fatihah saja. Nah, ini dalilnya boleh. Barakallahu fikum. Silakan yang lain. Nah, iya. Terkait sujud Ustaz ya. Iya. Blank. Tiba-tiba menghilang Ustaz. Ya, napas dulu. Saya itu pernah dengar ya Ustaz, ada hadis kalau misalkan sujud itu diperlama itu bagus Ustaz ya. Iya, betul. Ya disunahkan diperlama gitu. Nah, untuk bacaannya itu sendiri apakah yang tadi disebutkan sama Ustaz, yang bacaan-bacaan Ya. atau adakah sunnah yang lain gitu yang diperkhususkan untuk sujud Baik. yang diperlama itu, atau bolehkah kita tuh berdoa Ketika dengan sujud. kata-kata, iya. Nah, ini pembahasannya pekan depan karena sayang soalnya mau disampaikan sekarang takut keputus. Nah, jadi disunahkan untuk berdoa, bahkan sungguh-sungguh kita berdoa dan memperbanyak kita berdoa ketika sujud. Nah, jadi ini masuk dalam tema keutamaan sujud. Ya, keutamaan sujud. Jadi Rasulullah perintahkan kita untuk memperbanyak, fa'aksiru fihad doa, perbanyaklah oleh kalian doa, fajtahidu fihad doa, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Ya, nah kita boleh campur semua zikir-zikir sujud yang ada, atau kita mau tambah lagi doa boleh. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah pekan depan. Nah, silakan kita yang lain. Silakan akang-akang jelas semuanya, atau ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Ini untuk laki-laki perempuan sujud ruku sama semua, nggak ada bedanya. Ya, sedangkan sebagian mazhab yang membedakan rukuknya wanita dari sujudnya wanita dari sujudnya laki-laki itu tidak ada dalilnya. Ya, an-nisa syaqaiqur rajul. Ya, kata Rasulullah SAW, laki-laki wanita itu saudaranya laki-laki. Ya, saudaranya laki-laki. Saudara perempuannya laki-laki. Jadi semua gerakan sholat untuk laki-laki itu sama dengan semua gerakan sholat untuk perempuan. Nah, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan kan Mas. Ketika sujud sempurna, bagaimana dalam keadaan bermakmum? Sujud sempurna. Oh ya, masya Allah, jazakallah khair. Penting itu tadi. Nah, untuk merenggangkan kedua tangan ketika sujud, menjauhkannya dari dua sisi tubuh, itu hanya dilakukan untuk imam dan yang sholat sendirian. Tidak makmum. Kalau makmum melakukan seperti itu, dia akan mengganggu temannya. Oh, ini pasti ikut-ikut ya. Oh, pegelutan gitu. Ya, enggak. Dia merapatkan. Dia rapatkan sikunya ya, agar tidak mengganggu saudaranya. Kadang saudaranya enggak lebih tinggi dari dia, huluna di kita gitu. Nah, jadi jangan. Jadi tetap dia jadi enggak, ini sunnah, ini pun sunnah hukumnya. Kalau dia sholat sendirian pun tetap seperti ini, itu sah. Ya, jadi hukumnya tidak wajib untuk merenggangkan, itu tidak wajib. Ya. Nah, jangan sampai dia mendahulukan yang sunnah melakukan yang haram. Yang haram apa? Mengganggu orang, haram. Mengganggu orang itu haram. Seperti kita mau mencium Hajarul Aswad, hukumnya apa? Sunnah mencium Hajarul Aswad. Untuk mencium Hajarul Aswad kita harus sikut sana, sikut sini, tarik orang, dorong orang. Kalau nggak kayak gitu kita nggak dapat. Susah kita untuk dapat. Akhirnya apa? Nggak cium Hajarul Aswad kita. Jangan sampai memaksakan diri untuk mengamalkan yang sunnah tapi melakukan yang haram. Kayak gitu.
Ada orang baru belum cium udah ditarik dulu kepala. Memang ditarik. Ya, ditarik rambutnya, ada yang tarik ininya, ada yang didorong, seperti itu. Jangan sampai kita mau melakukan yang sunnah tetapi dengan kita melakukan yang haram. Nah, seperti itulah. Nggak boleh kita untuk pas yang sujud, wah digeser ya kanannya sunnah ya teh. Nggak bisa kayak gitu ya. Nah, silakan ada lain? Ya. Mantap barakallahu. Kalau anak kan biasa kami bermakmum di masjid yang kunut Ustaz. Nah, Itu kita baca apa ya? Terus mengaminkan terus kita baca yang lain atau misalnya juga tangan kita diangkat atau enggak? teh masya Allah. Pekan depan datang nggak insya Allah? Insya Allah pekan depan aja lah ya. Nggak, soalnya panjang Anda sampaikan, panjang. Kalau Anda sampaikan sedikit nanti bisa khawatir salah paham ya. Tapi mungkin kita cukupkan kajian kita di siang ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan di lain waktu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.